Polri bekerjasama dengan Bank BRI. Dalam salah satu penyergapan kelompok perampok ATM atau mobil ATM yang membawa uang, Anda sempat kontak senjata ya, dan kemudian Anda tertembak 11 peluru yang bersarang di tubuh Anda. Betul. Anda ini Bribka Jakaria atau Superman sih? Banyak orang nggak percaya. Karena itu lebih baik kita lihat dulu profil dari Bribka Jakaria berikut ini. Prestasi Brigadir Polisi Kepala Jakaria dalam menumpas tindak kejahatan di masyarakat boleh dibilang sudah tidak terhitung lagi. Mulai dari pengungkapan kasus penculikan, perampokan, pembunuhan, hingga narkoba. Sebagai anggota Satuan Reserse Kejahatan dan Kekerasan atau Jatantras Polda Metro Jaya, Jakaria dikenal tidak hanya berani, tapi juga memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi. Hal inilah yang membuatnya piawai dalam mendeteksi, melacak, dan melakukan penangkapan pelaku tindak kriminal. Salah satu peristiwa yang nyaris merenggut nyawanya adalah ketika ia berjibaku melakukan penyergapan kawanan perampok uang ATM sebesar 2,8 miliar rupiah pada 2007 silam. Sebelas butir timah panas menerjang tubuhnya. 3 di antaranya masih bersarang di bagian lengan kirinya hingga kini. Namun, Jakaria mengaku tidak kapok maupun trauma. Ya, alhamdulillah saya tidak merasa ini ya, tidak merasa ada penyesalan, apalagi trauma di dalam hidup saya, apalagi sampai kejadian seperti ini. Justru ini merupakan kebanggaan bagi saya untuk mengabdikan diri kepada Polri. Kini, 13 tahun sudah, Jakaria mengabdi di Kepolisian Republik Indonesia. Ia selalu berkomitmen untuk memberantas kejahatan dalam segala bentuk dan sampai kapanpun. Jadi dari 11 peluru yang bersarang di tubuh Anda, di berbagai wilayah tubuh Anda, ada satu peluru yang nakal. Peluru ini nyaris mengenai alat vital Anda. Modal satu-satunya yang dimiliki. Betul. Tapi ternyata tidak sampai kejadian mengenai alat vital Anda. Apa yang terjadi? Ya pada saat waktu itu memang pas kebetulan saya membawa uang operasional sebesar 5 juta itu dalam pecahan 50.000 dan 100.000. Tadinya posisi duit tersebut ada di sebelah kanan saya. Lalu Di kantong ini ya? Iya, di kantong sebelah kanan. Pada saat waktu saya turun dari mobil mencurigai mobil si pelaku, lalu saya pindahkan. Posisi uang tersebut saya pindahkan ke sebelah kiri, lalu senjata saya oper ke sebelah kanan. Ke kantong. Nah, terjadi yang baku tembak itu, saya juga kadang-kadang dalam hati saya ingin itu duit. Saya setelah di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, saya mau dioperasi, saya bilang ke waktu itu Pak AKP Gunardi pada saat waktu itu komandan saya, dan mohon izin dan duit saya amankan, saya bilang. Ada 5 juta nih, saya masih ingat duit, Pak. Ya udah, di mana? Iya di kantong, saya bilang susah karena tangan kiri saya tidak bisa digerakkan pada saat waktu itu. Ya udah, akhirnya diambil. Oh, ini tolong ada pelurunya. Ya, tapi alhamdulillah kalau andai kata kena ya kepaksa hilang deh atau. Jadi proyektil itu berhenti pada gulungan uang atau lipatan uang di kantong Anda? Betul, ada berapa lembar uang yang robek, tapi sisanya itu tertahan, jadi tidak tembus. Hanya ada berapa, dan uang ini selalu saya bawa sebagai kenangan kan gitu. Kita akan lanjutkan, karena saya akan memperkenalkan juga salah satu rekan Anda, namun beliau saat ini sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Sebagai penghargaan, kita cerita sedikit mengenai Aibtu Anumerta Suratijo. Ini dia kisahnya.
Majelis Inspektur Polisi 1 Anumerta Suratijo. Semasa hidupnya adalah salah satu sosok polisi yang telah membuktikan dedikasinya dalam pengabdian dan penegakan hukum. Bahkan dapat dikatakan, ia sanggup berkorban jiwa dan raga dalam menjalankan tugasnya. Suratijo meninggal dunia seminggu setelah Kapolri memberikan penghargaan bagi dirinya sebagai petugas berprestasi di hari ulang tahun Bayangkara ke-63 1 Juli 2009 lalu. Selama 7 tahun sebelumnya, Suratijo harus rela berada di atas kursi roda akibat kecelakaan kerja saat baku tembak dengan pelaku curanmor di Yogyakarta pada 1996. Saat itu, punggungnya tertembak dan peluru berhenti tepat di dinding jantung Suratijo. Kecelakaan tersebut menyebabkan kaki Suratijo lumpuh. Namun ia tetap bersemangat menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian, meski harus dari atas kursi roda. Di mata Jazimah, istrinya, Suratijo merupakan seorang kepala keluarga yang sangat berdedikasi pada pekerjaan. Menurut Jazimah, Suratijo selalu mengedepankan totalitas dalam menjalankan tugas tanpa melupakan keluarga. Di balik kesibukannya, Suratijo tetaplah seorang suami dan ayah yang menyayang keluarga. Beliau sekarang sudah almarhum, tapi istri Aibtu Suratijo, yaitu Ibu Jazimah, saat ini bersama kita. Ibu Jazimah, bisa Anda cerita bagaimana pengalaman Anda menjadi istri polisi? Apakah Anda tahu risiko itu sampai pada batas tertentu adalah kematian? Saya sangat tahu sekali karena Bapak kan tugasnya di reskrim. Jadi lawannya itu ya seorang perampok ya, macam-macam orang jahat. Apa pesan-pesan atau nasihat yang selalu dia berikan kepada Ibu sebagai istri polisi? Apa pesan kalau jadi istri polisi itu harus siap apapun juga resiko jadi polisi. Apakah Ibu pernah menyesal jadi istri polisi? Tidak, saya tidak menyesal jadi istri polisi. Baik, kami semua turut berduka cita Ibu, tapi kami bangga kami punya polisi yang bernama Aibtu Suratijo. Terima kasih. Kembali ke Bribka Jagaria. Anda dengan kondisi seperti itu, sekarang ini masih bertugas? Masih. Sebagai? Anggota lapangan masih. Tapi katanya ada masih 3 butir peluru atau proyektil yang masih bersarang di tubuh Anda. Serpihan ya? 3 butir peluru itu hancur karena bersatu dengan tulang, jadi tidak bisa untuk diambil. Makanya pada saat waktu itu dokter menyarankan untuk amputasi karena takut busuk. Tapi saya tetap bertahan untuk tidak diamputasi dan alhamdulillah sekarang sudah bisa dapat digerakkan kembali. Terima kasih untuk berbagi. Dan pada kesempatan ini saya ingin memperlihatkan kepada Anda semua yang hadir di sini yang waktu itu belum sempat mengetahui, menonton, melihat bahwa narasumber-narasumber saya yang hadir kali ini dan juga yang tidak bisa hadir, mereka adalah pahlawan-pahlawan bangsa, mereka adalah pengabdi kepada negara yang mendapatkan penghormatan dari Kepala Negara Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dan
atas jasa, loyalitas mereka, dan pengabdian kepada masyarakat dan negara. Pada kesempatan ini, Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian Sosial Jakarta atau YKTK Jakarta ingin memberikan penghargaan atas loyalitas, semangat juang, dan pengabdian dari narasumber yang hadir kali ini. Untuk itu saya minta Ibu Neni Sri Utami dari